Bukan hanya Indonesia yang sedang menangis hari ini. Bukan hanya Indonesia yang sedang merintih. Sejak awal 2020, dunia dihantam balada bencana yang tumpang tindih silih berganti. Bahkan banyak juga bencana satu belum selesai ditimpa oleh bencana baru dan seterusnya. Banyak negara-negara besar apalagi kecil merasakan imbas dari bencana-bencana. Covid yang menghentikan banyak sendi-sendi kehidupan, ditambah banjir-banjir besar di berbagai negara-negara dunia, ditambah dengan kebakaran raksasa bagaikan neraka di California, badai yang menghancur meluluh lantakkan segala-galanya, gempa dan banjir dan segala macamnya. Kita menyaksikan terlalu banyak yang tidak senang untuk kita dengar dan kita lihat. Indonesia saja tidak ada yang mampu menyembunyikan kejadian-kejadian besar di negeri ini. Bencana-bencana dan musibah-musibah alam yang menakutkan, mengerikan, menelan korban nyawa yang tidak sedikit. Padahal kita dalam kegelapan jahiliyah yang sangat pekat hari ini. Dalam kegelapan, panduan kita adalah bintang-bintang terang di langit yang bisa mengarahkan kita arah yang benar. Sekarang bintang itu padam satu persatu. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi mengatakan wafatnya satu orang ulama ibarat padamnya satu bintang di langit. Dan bintang ini menjadikan kita bisa mendapatkan panduan arah yang benar. Sekarang mereka telah banyak yang diambil. Sejak Februari sampai 2020 akhir, lebih dari 300 ulama garis lurus, ulama-ulama istiqamah, ulama-ulama rabbani, ulama-ulama warathatul anbiya Allah wafatkan. Dan ini bukan hanya untuk Indonesia. Yang tadi saya katakan cerita Indonesia baru ya. Ulama-ulama di Arab Saudi, ulama-ulama di Qatar, ulama-ulama di Bahrain, ulama-ulama di Kuwait, ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Banyak yang meninggal dunia pada saat ini. Dan jarak mereka sangat dekat, sangat dekat. Apa ini semua? Wahai hamba-hamba Allah, mudah-mudahan teringat oleh kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kiamat terjadi, saat dekat kiamat terjadi, Allah akan wafatkan banyak para ulama. Ini dia. Wahai hamba-hamba Allah, saya tentu punya saran tentang masalah ini. Karena walaupun banyak Allah ambil, masih Allah sisakan. Tapi yang tersisa mungkin tidak seberkualitas yang sudah Allah ambil. Namun tetap Allah sisakan. Nah, sisa yang ada ini mohon merapatlah kepada mereka. Dengarlah tausiah mereka. Ambillah fatwa mereka. Dengarkan dan patuhi mereka. Ikuti petunjuk-petunjuk mereka. Karena mungkin saja mereka juga tak lama lagi juga meninggalkan kita. Bisa jadi hamba Allah yang sedang bicara sekarang ini nanti akan didengar sudah tiada. Bisa jadi ulama-ulama kita di Lubuk Linggau, Palembang dan sebagainya satu persatu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung mereka masih hidup, merapatlah kepada mereka. Dampingi mereka. Tolong dakwah mereka. Jaga mereka. Berkorbanlah untuk perjuangan mereka dan jangan tinggalkan mereka supaya mereka kelak menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Karena para alim ulama akan mampu mempersaksikan di depan Allah, ya Rabb, ini memang kaumku, ini memang jamaahku, ini memang muridku, ini memang bersamaku. Maka Allah akan selamatkan kita dari huru-hara yang mengerikan kelak di padang mahsyar. Para alim ulama termasuk yang terbenteng yang kokoh baik di dunia maupun di akhirat. Bila mereka sudah menyaksikan bahwa kita bersamanya di dunia,
tanda kita akan diselamatkan oleh Allah sampai ke akhirat, insya Allah ta'ala. Tapi bila para ulama berkata, maaf ya Allah, hamba tak tahu orang ini siapa, dia tidak pernah bersama dengan hamba, dia tidak pernah mendengarkan pengajian hamba, dia tidak berjuang dengan hamba, dia tidak berpihak kepada hamba, bagaimana pembelaan siapa yang akan kita minta? Rasul. Sementara Rasul akan tanya ulama, Rasul akan tanya ulama. Baik Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mumpung masih hidup ulama-ulama kita, merapatlah kepada mereka. Ini nasihat saya kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya, apa yang akan kita hadapi ke depan, percayalah wahai Bapak Ibu, tidaklah lebih ringan daripada tahun 2020. Ini bukan ramalan, tapi ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat. 2021 ini semuanya rahasia, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut step-step kejadian, langkah demi langkah yang akan tersusun di akhir zaman telah diceritakan Nabi. Seperti kata Ubadah ibn Samit, seperti kata Amru, Rasulullah itu pernah naik ke atas mimbar selepas sholat subuh. Naik ke atas mimbar, ceramah beliau sampai syuruk. Oh bukan, sampai duha, tidak, sampai zuhur Bapak Ibu. Sampai zuhur ceramahnya, dari habis subuh kayak sekarang ini, sampai zuhur. Terus masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, naik lagi ke atas mimbar, lanjut ceramahnya sampai asar Pak. Kemudian masuk waktu asar beliau turun mengimami jamaah. Habis asar naik lagi, lanjut ceramah sampai maghrib. Apa kata Abu Hurairah? Tidak ada di antara kami yang berani meninggalkan majelis Rasul karena pentingnya yang beliau sampaikan. Ternyata yang beliau sampaikan adalah perkara-perkara yang pernah terjadi, sedang, dan yang akan terjadi di akhir zaman. Orang yang paling hafal di antara kami yang hadir dalam pengajian itu hanya dua. Satu, orang yang paling kuat hafalannya. Yang kedua, orang yang paling cepat mencatatnya. Kalau ibarat kita sekarang sih enak, ada recorder, ada macam-macam. Tapi zaman Rasulullah andalkan hafalan atau pencatatan. Saya termasuk orang yang paling banyak mencatat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa-apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW seolah-olah Nabi pernah hidup zaman sekarang Pak. Dia ceritakan persis pada masa itu. Dan ini pernah saya sampaikan beberapa bagian di antaranya. Dan sekarang sudah terjadi Pak, Ibu, sudah terjadi. Contoh singkat saja ya, karena ini perjalanan singgah saya ini diambil manfaat oleh kaum muslimin muslimat kita di sini. Mereka minta, Ustaz, sholatlah di sini dan kami akan menimba ilmu dari Ustaz sebentar. Maka saya diizinkan Allah lewat kemari dan sempatlah menyampaikan ini sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, contoh Nabi berkata saat ditanya oleh malaikat Jibril, ada tidak tanda-tanda kiamat bahwa kalau itu sudah terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat? Ada, kata Nabi. Apa itu? Kalau Arab mendadak menjadi kaya kelak, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ini zamannya. Ini zamannya. Ya. Yang kedua, di lain riwayat Rasulullah SAW berkata, kalau kiamat sudah akan terjadi, terlebih dahulu ada tandanya, yaitu sungai Ofrat yang mengalir di Irak kering. Sejak 2014, sungai Ofrat sudah kering total Pak, sampai sekarang di Irak. Ya, ini sudah terjadi. Juga Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ketika diajak Mu'adz bin Jabal ke wilayah Tabuk, kata Rasulullah, Mu'adz, kau lihat daerah ini, kau lihat lembah ini, kau lihat bukit ini, kau lihat kawasan ini. Bila ini nanti sudah turun salju, berarti ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Salju sudah turun sejak 2009, masih di bawah betis, di bawah mata kaki. 2011 sudah di atas mata kaki, dekat dengan betis. Di Tabuk ya. Sehingga Imam Masjidil Haram Syekh Saud Syurem berkhutbah dalam khutbah Jumatnya menyadarkan umat Nabi Muhammad bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali dengan kita. Salju sudah turun katanya. Lah sekarang di Tabuk salju sudah di atas 1 meter.
Bahkan salju sudah merapat ke daerah kawasan Makkah dan Madinah. Inilah zamannya. Nabi SAW bercerita bagaimana kondisi Arab di akhir zaman, mereka kembali jahiliyah. Inilah zamannya.